menjadi evaluasi kita. Kan kita sudah mulai dari Februari, Maret, April, atau Maret, April, Mei ya, tadi bulan ketiga ya. Ini juga melambatnya ekonomi tentunya tidak hanya di Bali, tapi juga di Indonesia. Di Indonesia itu 2,97 ya. Dunia juga melambat juga, dan karena kita memang memfokuskan kepada penanganan COVID ini ya, kesehatan ini ya. Mengenai ekonomi Bali tadi sudah negatif 1,14, dan inflasi sebenarnya masih bagus, inflasinya masih year on year itu 2,55. Dampaknya pasti banyak, pariwisata juga turun, bisnis yang terakhir di mulai bulan Maret, April itu kan sudah dikasih pembatasan, memang tidak ada kunjungan baik bisnis maupun wisma, sehingga banyak salah satu pendorong ekonomi Bali itu juga tidak ada, sehingga dampak ke minus itu juga wajar, dan juga ini mungkin di triwulan 2 juga sama gitu. Itu kira-kira ya. Dan bagaimana kedepannya gitu ya, tentu penting buat Bali gitu ya. Ya kita tentunya harus kita meyakini Pak Gubernur dengan satgasnya dengan sangat cukup baik mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Nanti tentunya kita lihat perkembangannya sekarang sudah bagus, apakah nanti flatten atau apakah menurun yang terkena ya. Tentunya ekonomi harus kita siapin. Ada istilah baru namanya new normal, norma-norma baru yang hidup, karena Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa kita hidup berdampingan dengan virus corona ini sampai tentunya ketemu vaksin dan obatnya, itu baru seperti kita hidup berdampingan new normal. Maka kita harus pakai distancing, kemudian cuci tangan, kemudian juga masker, itu menjadi satu keharusan. Oleh karena itu kami tentunya mendorong juga kepada sektor pariwisata menyiapkan new normal itu ya. Setiap dari mulai transportasi di bandara, kemudian hotelnya, villanya, kemudian food and beverage ya, kemudian juga sektor informal, souvenir, oleh-oleh, kemudian juga mall, itu mereka juga menerapkan protokol kesehatan. Kita mendorong mereka melakukan menyusun pedoman protokol kesehatan dan diterapkan di sana, dan rumah sakit serta olahraga, sehingga nanti pada saatnya kalau pemerintah Bali, Bapak Gubernur dan juga RI sudah siap membuka, Bali sudah siap. Terakhir termasuk juga pembayaran. Jadi kita berusaha mendorong sektor pariwisata menggunakan non cash payment. Jadi tidak menggunakan uang cash lagi. Kita menggunakan smartphone, even tidak menggunakan kartu kredit. Bisa. Ada juga KRIS, QR Code Indonesian Standard, itu juga bisa. Jadi saya belum melihat banyak hotel menggunakan KRIS. Kita ingin dorong sama-sama seluruh hotel di Bali ya, bertahap tentunya, itu penting lakukan. Terus ke depan juga ini sektor pertanian cukup tinggi di Bali ini, 13,5% menyumbang PDRB, juga harus dorong tetap. Pertanian harus dorong sambil menunggu pariwisata balik. Perikanan, pertanian, perkebunan tetap didorong, ekspor impor juga tetap dorong. Itu membuat nanti agar pelambatan ekonomi tidak terlalu dalam, gitu ya. Jadi ada istilahnya normal, tadi semua hotel, semua transportasi, semua villa, semua mall kita siapin seperti itu. Dan itu dilakukan oleh banyak negara dan banyak wilayah ya, sehingga nanti pada saatnya kalau sudah Indonesia bagus, Bali bagus, dan dirasa cukup memadai, ya Pak Gubernur tentunya akan memikirkan itu agar dampak ekonominya tidak terlalu dalam. Itu kira-kira ya. Kemudian Pak, terkait pelonggaran new normal ini sebaiknya dilakukan secara berkala atau bagaimana menurut Bapak? Secara bertahap mungkin ya, kalau pikiran saya bertahap ya, tidak seluruh Bali dibuka, kan khawatir pengendaliannya berat juga ya. Karena tapi tergantung dengan diskusi dengan pemerintah Bali ya. Kami mengusulkan clustering modelnya, cluster mana, cluster Sanur, cluster Ubud, yang tapi mereka disiapin dulu, dijaga di semacam semua hotel yang di situ harus udah siap protokol kesehatan, kemudian semua food and beverage, restoran juga semua kesehatan, dan ada rumah sakit dan ada tempat olahraga, sehingga bisa dicoba. Coba tamu dari Jakarta, misal dari Surabaya atau dari mana datang ke Bali, dari bandara udah protokol kesehatan, sudah sesuai dengan protokolnya Bali bahwa harus safe, terus kemudian naik mobilnya sudah standar operating protokol kesehatan, masuk ke hotel, dan di situ aja. Di sini 2, 3, 4, 5 hari dia balik lagi ke bandara begitu. Kita cek seminggu 2 minggu apakah ada masalah enggak. Kalau bertahap begitu, bertahap sambil menunggu misalnya COVID-nya tidak menurun terus sampai hilang. Jadi kalau sudah dicoba di clustering gitu kan, kita lebih bisa manageable, tidak menyebar kemana-mana ya.
Itu Mbak, kira-kira moga-moga kita bisa bangkit perlahan-lahan ya. Kita harus tidak terburu-buru, tapi juga harus kita siapin dengan baik agar tidak terjadi istilah second wave dan sebagainya itu. Itu Mbak Dewi. Baik Pak, jadi saat ini masyarakat kan sudah mulai bosan ya Pak, disuruh di rumah beberapa bulan gitu, masyarakat juga banyak yang sudah melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian apa yang harus dilakukan di kondisi seperti ini Pak? Ya, kita harus ingat lagi ke masyarakat bahwa anjuran pemerintah untuk distancing, menggunakan masker, stay at home, ya kalau nggak penting-penting sekali gitu ya, cuci tangan itu menjadi semacam budaya baru. Kebersihan harus diingetin karena dan segera diingetan supaya jangan sampai nyebar lagi gitu. Ingetin sebentar, nanti kalau udah turun baru perlahan-lahan dibuka. Jangan nanti kalau kena juga kita juga Bali juga merasa jadi berat ya. Bali sudah dipuji oleh Pak Presiden sehingga kita harus disiplin. Masyarakat Bali yang disiplin, yang baik kan sudah terkenal di Indonesia. Saya kira harus diketatin dalam artian tertib gitu agar bisa segera selesai. Baik Pak, terakhir mungkin pesan atau harapan kepada pemerintah atau elemen masyarakat terkait penanganan COVID-19 ini Pak? Ya, kita kepada masyarakat semua saya menganjurkan adalah ikuti anjuran pemerintah, hidup bersih gitu ya, cuci tangan, pakai masker kalau keluar, kalaupun keluar dengan sangat terpaksa ya, kalau masih bisa beli online silakan cuci tangan, masker, distancing gitu ya, kita lakukan itu anjuran itu supaya segera pulih kembali, supaya COVID-nya turun kita bisa buka perlahan-lahan gitu. Kalau nggak nanti malah tambah lama kita. Itu Mbak Dewi. Baik, terima kasih Pak Trisno Nugroho informasinya. Sama-sama. Sehat selalu ya Pak. Iya, sama-sama sehat juga Mbak Dewi ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik pemirsa, demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Trisno Nugroho, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Demikian dalam program Bisnis Bali News. Saya Dewi Yunairi, sampai jumpa.